Selanjutnya, materi ekivalensi logika. Jadi, di sini ekivalensi logis ini adalah ketika kita punya proposisi majemuk satu, itu nilai kebenarannya sama dengan proposisi majemuk yang lainnya. Proposisi majemuk A dengan proposisi majemuk B, itu nilai kebenarannya sama pada setiap kemungkinan. Itu disebut ekivalensi logis. Secara definisi, ekivalensi logis ketika kita punya dua proposisi majemuk, ini P-nya adalah majemuk ya. Jadi dia berarti bukan hanya P saja, bisa saja dia bermakna Q maka S, R maka S, dan seterusnya ya. Nih ya, ketika kita sajikan dua proposisi majemuk itu dengan biimplikasi, jika dan hanya jika, maka hasilnya akan tautologi. Notasi dari ekivalensi logika adalah garis 3. Dia menyerupai garis sama dengan, tanda sama dengan pada aritmatika. Karena maknanya sama, yaitu bermakna sama atau serupa. Contoh, misalkan diberikan dua proposisi majemuk. Yang proposisi pertama adalah Fahmi memiliki handphone baru dan ia pun memiliki laptop. Yang proposisi keduanya, Fahmi memiliki laptop dan ia memiliki handphone baru. Kemudian kita coba notasikan. Jadi kalau misalnya ketemu ada kalimat, itu jangan lupa dituliskan makna proposisinya, notasi proposisinya. Jadi jangan lupa ditulis P-nya itu yang mana, Q-nya yang mana, karena setiap orang itu bisa saja berbeda menentukan mana yang P, mana yang Q. Ada yang menentukan P-nya adalah laptop, ada yang menentukan P-nya adalah handphone baru, kan beda ya. Tapi hasilnya pasti akan tetap sama secara makna. Ya, itu tidak akan mengubah hasil akhir. Hanya saja tiap orang bisa berbeda dalam mengambil mana yang P, mana yang Q, mana yang R. Seperti itu ya. Jadi, kalian kalau ketemu kalimat, jangan lupa definisikan dulu seperti ini. Mana yang P, mana yang Q, itu dituliskan dulu. Oke, ini adalah proposisi majemuk, P-nya adalah handphone baru, Q-nya adalah laptop, berarti yang proposisi pertama, berarti ini P ya, handphone baru P dan Q. Sedangkan proposisi kedua adalah Q dan P, seperti ini. Ditanya nih, diminta untuk menyelidiki, apakah kedua ekspresi ini ekivalen atau tidak. Kita cek ya. Oke, kita punya proposisi pertamanya adalah P dan Q. Proposisi keduanya adalah Q dan P. Nah, ini mau kita buat tabel kebenarannya ya. Karena ada dua proposisi P dan Q, berarti kita akan punya 4 baris. Oke, kita kerjakan proposisi pertama dulu, yaitu P dan Q. Bagaimana P dan Q? Dan itu kuncinya adalah bernilai benar ketika dua-duanya benar, yaitu posisinya di baris pertama. Sisanya bernilai salah. Nah, ini adalah proposisi 1. Proposisi majemuk yang 1 ya. Yang nomor 1. Kemudian untuk yang Q dan P sama kita kerjakan nih. Bagaimana? Q dan P berarti bacanya kan kebalik ya. Dan itu tadi benar ketemu benar, hasilnya benar. Kita lihat yang benar ketemu benar hanya ada di baris 1. Sisanya salah. Nah, ini yang proposisi majemuk kedua. Nah, kalau kita lihat di sini karena hasilnya sama, nah yang membuat dia ekivalen itu ini. Oh, ternyata hasilnya sama, urutan ininya sama. Maka kita menuliskannya dia adalah ekivalen dengan tanda strip 3 seperti ini. P dan Q ekivalen terhadap Q dan P. Seperti itu makna dari ekivalen. Nah, ini contoh berikutnya adalah diminta untuk menyelidiki apakah ekspresi-ekspresi ini saling ekivalen atau tidak.
apakah 1 ekivalen dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3, yang mana nih yang ekivalen? Atau jangan-jangan 3-tiganya seluruhnya ekivalen. Nah, ini silakan kalian coba ya, kalau ada yang mau mencoba dan kemudian didiskusikan di grup atau mau bikin topik baru di forum, silakan. Ya, silakan dicoba, nanti saya cek nih, udah dicoba belum? Jawabannya berapa dengan berapa yang ekivalen. Nah, selanjutnya ini akan dikenalkan hukum-hukum ekivalensi logis. Hukum-hukum ekivalensi logis ini intinya adalah bahwa semua hal yang bentuknya ekivalen itu terangkum dalam hukum-hukum ini. Jadi ini sudah dicek, sudah dibuktikan kebenaran dari ekivalensinya. Ya, jadi ini sudah jelas-jelas ekivalen dan ini yang menjadi rumus-rumus baku yang akan kita gunakan untuk membuktikan ekivalensi logis antara proposisi majemuk yang lainnya. Ini adalah dasarnya ya. Ada 12 hukum. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di sini. Hukum-hukumnya saya pindahkan ke sini biar bisa dicoret-coret ya. Baik. Yang pertama adalah hukum negasi ganda. Ya, ini ya. Yang pertama hukum negasi ganda. Kita lihat bahwa di sini adalah ada 2 negasi ya. Ketika ada negasi, dinegasikan lagi, hasilnya adalah dirinya sendiri. Sama saja seperti tanda minus pada aritmatika ya, minus ketemu minus jadi positif. Kemudian, hukum komutatif. Hukum komutatif itu intinya adalah masalah posisi saja. Bahwa ketika P atau Q itu sama saja ketika saya tukar posisinya, Q atau P. Jadi tidak masalah mana yang lebih dahulu, apakah P atau Q. Dan juga sama, dan ini yang tadi sudah kita buktikan ya, tadi, Fahmi memiliki handphone baru dan laptop. Ya, ternyata ketika dibolak-balik sama saja. Dia ekivalen. Kemudian ini juga berlaku untuk operator biimplikasi, jika dan hanya jika. Jadi kalau ditukar posisi Q dan P-nya, itu sama saja maknanya ya, tidak merubah nilai kebenaran. Kemudian, hukum asosiatif. Hukum asosiatif, kalau kita lihat, sebelumnya kita kesini dulu ke hukum implikasi. Perhatikan bahwa kalau hukum komutatif, itu kan posisi tidak menentukan ya. Boleh P-nya di depan, boleh Q-nya yang di depan. Jadi sama saja, dia maksudnya adalah ekivalen. Sedangkan kalau bentuknya implikasi, jika maka seperti ini posisi P sama Q-nya itu tidak bisa ditukar. Ya, tidak bisa ditukar. Nah, maka dari itu ada hukum kontrapositif. Ketika menukar posisi P dan Q itu harus kita negasikan dua-duanya agar dia ekivalen. Jadi ketika menukar posisi pada bentuk implikasi seperti ini ya, Q sama P kita tukar posisinya, itu tidak akan ekivalen terhadap ini. P maka Q itu tidak ekivalen terhadap Q maka P, tidak bisa dibalik. Makanya kita gunakan sifat kontraposisinya menjadi hukum kontrapositif. Ketika kita tukar posisi Q sama P, jangan lupa dinegasikan di keduanya. Ya, ini ya, ini adalah hukum kontrapositif. Kemudian hukum implikasi. Kalau kita lihat dari seluruh hukum ini dia menggunakan tanda atau sama dan, kebanyakan ya. Ini asosiatif, distributif, negasi, dan seterusnya. Ini kebanyakan menggunakan dan sama atau. Nah, sedangkan implikasi ini bagaimana? Ketika mau menggunakan rumus yang lain, menggunakan hukum yang lain, maka kita ubah dulu menjadi negasi P atau Q. Perhatikan bahwa ini hanya berubah tanda dari jika maka menjadi atau, dan yang depan itu jadi memiliki negasi. Ya. Jadi jangan sampai tertukar. Pokoknya yang depan yang ada jadi ada negasinya, sedangkan yang Q-nya tetap yang belakangnya. Oke. Kalau misalnya dicontohkan, kalau tadi P maka Q itu adalah ekivalen terhadap negasi P atau Q,
Sekarang kalau misalnya saya balik Q maka P, jika Q maka P, maka ini ekuivalennya yang depannya beri negasi, jadi negasi Q, tanda panahnya menjadi tanda atau, belakangnya tetap. Lalu bagaimana kalau misalnya saya punya seperti ini, negasi P maka Q. Nah, ini yang negasi P-nya kan harusnya berubah jadi negasi lagi ya, berarti nanti akan ada double negasi atau negasi ganda. Ini panahnya menjadi atau, Q-nya tetap. Sehingga karena double negasi ini menjadi P atau Q ya, menggunakan hukum negasi ganda yang tadi. Yang ini. Seperti itu.